Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun raddus salam wa iyadatul marid wattiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmiyatul 'atish muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil muslim haqqul muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallahu wasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatsba'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama, menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazah, menghadiri undangan, mendoakan orang yang bersin. Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwasanya hak seorang muslim itu atas muslim yang lainnya ada 6. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam padanya. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihatmu, maka nasihatilah dia. Jika ia bersin, kemudian memuji Allah, maka doakanlah. Jika dia sakit, maka jenguklah. Dan jika dia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Itulah ya hak muslim atas muslim yang lainnya. Yang pertama, kalau kita bertemu, ucapkanlah salam. Jangan katakan, woi, misal nih ya. Nah, kadang ada orang, woi gimana kabarnya? Jadi yang pertama yang harus kita ucapkan adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum ini kan ucapan yang tidak sulit, ya. Bahkan sangat gampang sekali. Hanya sekedar Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan yang lainnya. Ini perkara yang baik yang bisa jadi mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita juga ketika kita mendengarkan salam tersebut, ada teman kita mengucapkan Assalamualaikum, nah, wajib bagi kita untuk menjawabnya Waalaikumsalam. Atau lafaz yang lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab demikian. Lalu kemudian jika dia mengundang kita, maka penuhilah undangannya. Penuhi undangannya kalau mengundang kita. Kecuali nah, dalam undangan misalkan ada orang yang mengundang untuk hajatan, di mana dalam hajatan tersebut terjadi kemaksiatan-kemaksiatan. Di panggung joget-joget bareng, misalnya antara laki-laki dan perempuan joget yang membuka auratnya, pakaiannya yang tidak sesuai dengan syariat, maka hal ini boleh bagi kita untuk tidak memenuhi undangannya. Boleh ya. Nah, kalau undangan tersebut di mana terjadi kemaslahatan di dalamnya, alhamdulillah ya, dengan undangan tersebut kita bisa silaturahim, kita bisa berdiskusi bareng, maka dalam hal ini wajib bagi kita untuk memenuhi undangannya. Lalu kemudian jika ia meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Nah, ini terkadang yang sudah mulai hilang ya dari kaum muslimin. Jarang sekali di antara kita yang sekarang kalau bertemu kita minta nasihat. Apalagi itu orang soleh, apalagi itu orang yang Masya Allah luar biasa ya, orangnya agamanya bagus, yang kita panggil ustadz ya, guru-guru kita. Maka kalau ketemu atau misalkan di akhir kajian, sudah selesai nih kajian, maka mintalah nasihat kepada guru-guru kita. Ustadz tolong nasihati saya sekarang lagi begini-begini. Kita minta nasihat, bukan foto-foto, minta nasihat. Kita salam kepada Assalamualaikum Ustaz, saya mohon nasihatnya, sekarang saya lagi begini. Atau misalkan setiap hari kita sering bertemu dengan Ustaz tersebut, setiap hari kita minta nasihat. Ustaz sekarang hari ini nasihatnya apa buat saya? Nah, ini yang kurang, yang hilang sekarang, yang sudah mulai hilang. Banyak orang yang tidak meminta nasihat. Bahkan yang lagi viral-viral sekarang, yang yang sekarang justru minta foto-foto dengan Ustaz. Yang sebaiknya adalah minta nasihat kepada ustadz tersebut. Siapapun itu ya. Mungkin bisa jadi kita memandang orang tersebut keilmuannya lebih tinggi daripada kita. Silakan kita minta nasihat. Dan bukan berarti orang yang ilmunya tinggi tidak mau minta nasihat kepada orang yang dipandang ilmunya rendah, yang itu lebih bawah daripada dia. Tidak ya. Intinya sesama muslim kita punya hak untuk diberi nasihat. Kita juga berhak juga untuk meminta nasihat kepada orang tersebut. Ya, kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada dia. Nah, itu ya. Lalu kemudian
Jika orang tersebut bersin lalu kemudian dia memuji kepada Allah, ya kita doakan dianya. Dia bersin, dia katakan alhamdulillah, nah kita doakan dia, ya yarhamukallah. Begitu ya doanya. Itulah ya hak muslim ya, muslim yang satu dengan muslim yang lain. Ya, selanjutnya jika dia sakit maka kita jenguklah. Nah, ini ya, kita jenguk saudara kita yang sakit. Tidak berarti ketika kita menjenguknya itu kita wajib misalkan membawa makanan, membawa buah-buahan, tidak seperti itu ya. Saudara kaum dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah menghibur dia. Kita doakan dia. Karena dalam sebuah riwayat ya, ketika kita datang menjenguk orang sakit, lalu kemudian kita mendoakan dia, itu Masya Allah luar biasa. Nanti ganjarannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membangun sebuah rumah di surga apabila kita menjenguk orang sakit lalu kemudian kita mendoakannya. Selanjutnya ya, jika dia meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Ini juga sangat penting ya. Ini juga sangat penting sekali bagi kita saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang muslim yang meninggal, ya setidaknya kalau tidak bisa mengantarkannya sampai ke pemakaman, ya cukup kita sholati dia. Sebab kita akan mendapatkan pahala 1 kirot. Luar biasa ya. Apa 1 kirot itu? 1 gunung Uhud. Itu pahalanya kita menyolatkan dia. Apalagi kita sampai mengantarkan dia ke pemakamannya, kita akan mendapatkan 2 kirot. 2 kirot ya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sangat besar sekali. Nah, terus kita doakan dia, nah, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak muslim atas muslim yang lainnya. Dalam satu riwayat disebutkan 5, satu riwayat disebutkan 6. Nah, inilah yang harus kita penuhi sebagai orang yang mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya beriman. Maka silakan penuhi hak tersebut dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat memenuhi hak muslim. Kita saling membantu, kita saling mendoakan, ya, kita saling memberi nasihat, kita saling menjenguk kalau ada saudara kita yang sakit, lalu kemudian kita antarkan jenazahnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.